Nama Kadek Suryati dari Tenganan Pegeringsingan, salah satu pengrajin double ikat yang dinamai geringsing. Saya belajarnya dari SMA kelas 3 lah mulai. Kalau anak-anak belum, baru belajar nenunnya itu dari SMP lah. Kalau bikinnya itu dari SMA, bikin untuk yang panjang sama yang lebar itu, teknik pencelupan warnanya itu betul-betul paham kalau udah nggak sekolah. Memang dari dulu nggak tahu filosofi sejarahnya gimana, dibilang ada gambar di langit, dibilang begitu, tapi memang taunya udah begini. Tapi kita sebagai generasinya berusaha belajar terus tentang kainnya. Bahan utamanya itu dari kapas, itu terdiri dari 2 jenis benang. Ada yang benang Bali, ada yang pakai benang pabrik. Warnanya pakai warna alam, yang kuningnya itu pakai minyak kemiri, udah itu biru indigo, biru dicelup ke merah jadi hitam. Dia terdiri dari 3 warna, simbol Brahma, Wisnu, Siwa. Kenapa dinamakan double ikat? Karena benang yang ke panjang sama lebar itu sama-sama diikat, biar sama-sama ketemu gambarnya. Beda dari single dari Sumba, Sabu, Flores itu panjangnya diikat ke sini satu warna. Dia cuma bisa warna apa? Satu warna kalau single. Kalau double dia harus ketemu sekali, biar warnanya ketemu hitam, biar clear. Contohnya seperti ini. Kalau orang yang masih baru belajar, sering tergeser seperti ini, kualitas tenunnya kurang. Karena kenapa sangat-sangat beda double ikat sama single, karena tekniknya dan cara pembuatannya lama. Minyak kemiri sama merah kulit kayu itu air, minyak dan air itu tidak menyatu, harus disimpan lama, diwarna lagi, disimpan lagi, seperti itu. Karena disimpan lama dan nenunnya itu juga lama, 1 sampai hampir 3 bulan, karena sehari orang nenun sedikit demi sedikit segini. Karena kalau seperti ini dijarit 2 pieces untuk upacara. Kalau ngewarna sih 3 hari untuk merahnya, tapi kuat enggak birunya ini nahan. Dikasih warna merah ini enggak, kadang-kadang dia hanyut ke air, ini nyatu dia nyatu ke air. Jadinya ini enggak ada gambar hitamnya. Nah kayak ini kan dia pudar, dia hitamnya. Ini sebenarnya hitam kan, di sisi-sisi ini ada hitamnya. Ini udah ini karena
biru indigonya nggak kuat, dikasih celup warna merah, jadi ini ke bawah air. Ya, seperti ini kan masih kelihatan hitamnya. Ini udah nggak ada hitamnya ini. Kalau yang kecil mungkin 1 minggu, kalau yang medium bisa sampai 2 minggu, kalau yang besar 1 bulan sampai 2 bulan. Tergantung. Sekarang kalau orang kerja itu yang kecil biar dapat ongkosnya lebih cepat. Kalau yang besar dia berbulan-bulan dapat ongkosnya. Kalau yang kecil dia seminggu udah bisa untuk menutupi keluarga. Kalau yang besar mungkin 3 bulan nggak selesai. Yang seperti wayangnya itu pun jarang, 1-2 orang yang bisa nenun seperti itu. Yang nenunnya yang kecil-kecil banyak, yang medium banyak, yang serumit ini tuh bisa dihitung dengan jari orang yang nenun. Harus benar-benar ngerti dengan gambar, karena keluar 1 helai benang itu dicocokin harus mengerti biar nggak kacau. Banyak gagalnya karena di samping kasih warna kadang-kadang merahnya kurang seperti ini. Sebenarnya hitamnya bagus, merahnya bagus, tenunnya bagus seperti itu. Kadang-kadang warnanya kita kasih warna lagi, bukannya malah bagus, malah hitamnya yang hilang, malah nggak kuat biru indigonya. Dibilang sempurna kadang-kadang seperti ini. Ini tidak antik tapi dia unggul di warna, di tenun. Kalau di antik dilihat dari sini. Kalau ini kalau memang benar-benar antik itu beda. Ini masih putih. Kalau yang seperti ini hitamnya yang kurang. Semua satu kain dengan satu yang lain tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan dengan harga, karena satu kain dia akan bicara sendiri dari segi umur, dari segi kualitas, itu yang menunjukkan harga. Kita tidak boleh ini segini, itu nanti kainnya bicara sendiri. Wayang seperti ini. Seperti ini tingkat kesulitannya dari ngikat, dari nenun, dari perwarnaan. Kalau pada saat pencelupan warna hitamnya masih itu bagus. Kalau udah dikasih merah lagi, harus masih hitamnya. Kalau enggak malah jelek dia seperti ini. Luntur dia hitamnya dan benangnya tidak sama. Masih ada beberapa helai benang yang tidak menyatu warna. Pewarnaannya yang sampai 5 tahun, nenunnya sampai 1-3 bulan. Karena sedikit sehari mungkin segini dapatnya, karena ini lebar bikinnya dan motifnya rumit. Biar harus panjang sama lebar harus temu gambar. Kenapa harga geringsing mahal? Karena lama pembikinannya 1-5 tahun sampai sebagus mungkin warnanya. Disimpan dulu, dikasih warna dulu sampai 3 bulan, disimpan lagi, diwarna lagi sampai sebagus mungkin. Nanti baru dibikin tenun. Geringsing itu mahal, itu dikarenakan karena motif dan kualitas warna dan tenunnya itu harus sempurna, harus bagus, karena itu menunjukkan bahwa itu sempurnanya seperti ini, mahalnya. Yang kecil 2 juta ke atas, yang sedang. Kalau yang seperti ini sampai dari 4 juta ke atas. Kalau yang besar yang ini sampai 40 ke atas lah. 40 juta ke atas. Itu yang usianya berapa itu? Ini
mertua saya udah saya kawin dikasih udah hampir 17 tahun. Berarti di prosesnya itu udah lama ini, udah mungkin sekitar 25 atau 30 tahunan sampai jadi kainnya. Kalau yang barunya seperti ini, beda dia, lebih nyala warnanya, lebih terang merahnya. Kalau ini udah usianya udah tambah usia, ini udah kuningnya udah mateng, ini masih putih, masih kuningnya belum mateng. Kalau yang ini di harga sekitar 30 ke atas. Sekarang masih banyak, cuma yang pakai real benang Balinya itu sedikit. Kebanyakan pakai benang pabrik. Karena benang kapasnya itu yang seperti itu belinya di Nuse, jauh dan mahal. Dan sekarang pengrajinnya pun tidak ada, semua orang beralih profesi. Mungkin musim panen kapasnya di situ belum ada atau gimana. Seperti ini benangnya Bali, tapi kualitas warnanya yang kurang. Bahan benangnya ini apa yang membedakan benang Bali sama benang pabrik? Kalau benang Bali itu besar-besar karena handmade, bikinan tangan. Jadinya lebih besar kecil seperti itu helai benangnya seperti ini. Kalau benang pabriknya dia kecil sama. Ini sebenarnya benang Bali, cuma kurang warnanya kurang besar, dia tebal jadinya ininya kainnya. Malah bisa 3 kali lipat. Bisa 3 kali lipat dari yang pabrik. Kalau ini yang baru, ini yang antik, kelihatan dia beda yang ratusan tahun. Yang seperti ini yang benar-benar antik, warnanya nyala sendiri, sama yang ini yang antik. Ini masih ada benang emasnya. Ini ada gambar 6 wayang, namanya wayang kebo. Bisa dilihat dari jauh kayak lukisan. Ini dipakai untuk perempuan pada saat abuang. Ini wajib kalau anak perempuan punya ini. Berapapun punya anak perempuan harus pakai ini. Ini motif yang paling tersulit. Barunya seperti ini. Ini wayang putri, tapi ini ada 4 wayang. Ada kalau seperti lubeng itu lambang desa di sini. Kalau itu udah seperti ini, cuma namanya aja wayang putri, tapi konsepnya sama. Itu simbol keseimbangan. Harus orang beli itu harus lihat dari prosesnya dulu, harus mengerti dulu tentang bagaimana cara pembikinannya dari awal pewarnaan sampai bagus warnanya, baru dibikin tenun. Hanya untuk upacara. Kalau orang Bali pada umumnya dipakai untuk kebaya, untuk kepura, atau pakai untuk apa itu namanya? Ininya jeruk gede itu loh, barongnya, pakai payas barongnya itu. Kalau pernikahan sekarang udah mulai yang prawedding pakai yang panjang kayak begini. Kalau yang prawedding pakai sekarang kan ada yang pakai modifikasi.